Jis, sibuk gak lo? Hah? Gua enggak sih. Ngobrol-ngobrol bentar ya? Boleh. Ya. Lo ngantuk gak? Tapi gue udah megang saja ada nih. Ya bentar aja. Ya udah boleh. Ya, terus sholat bareng sama gua. Boleh. Oke. Ngobrol apa? Ngobrol apa? Apaan aja lah yang... Bentar lo kameranya gua balikin dulu ya. Iya boleh balikin dulu. Iya. Lihat begini ya gimana? Nah, astagfirullah, di musola nontonnya cewek-cewek berhijab, nggak apa-apa lah. Nggak berhijab ya? Oh, nggak berhijab sih ya. Apa lagi? Lu lembur ntar, Kagak. Kagak. Anak belum lahir ya? Belum. Jis, lu punya cerita ini gak Jis? Cerita yang menurut lu mengesankan dalam hidup lu, Apa ya? kira-kira? Hidup gue nggak berkesan sih sebenarnya. Bentar, kalau lu nanya kayak gitu, bentar, gue pikir-pikir dulu apa ya? Lu punya pikiran? Enggak sih, gue Nggak ada. tinggal di atas meja. Oh ada, gue Apa ada tuh? berkesan. Tapi gue nggak. Enggak, tahu ini gua sih, kasih tau dulu. Ini gua kan, ini video pertama gua nih. Oh iya. Nah, iya, gua iya. udah bikin channel, cuma belum ada videonya. Nah, ini pertama kali nih. Video pertama oke. kali gua nih yang bakal gua upload di channel gua. Oh jadi ini video pertama. Iya, video pertama. Nah, gua pengennya gua wawancara lu nih, siapa tahu lu punya cerita yang mengesankan bisa dibagi sama viewer gua gitu ya kan. Boleh. Nah, Boleh. kira-kira ada nggak nih cerita-cerita yang menurut lo berkesan banget dalam hidup lo? Kalau ada mah cerita lucu sebenarnya. Sebenarnya lucu nggak ada, berkesan ada. Sebenarnya video ini udah berkesan sih. Gue diajakin YouTube bareng lu, ini udah berkesan banget. Gitu ya? Iya. Jadi gini bang, Apa nih ceritanya? dulu tuh gue pernah Oh. punya pengalaman. Itu gue lupa di tahun berapa ya? Ya lo ngarang aja kalau lupa. Gue juga nggak tahu kan. Iya, masalahnya gue nggak bisa ngarang dulu. Gue waktu zaman SD nggak bisa gue. Ah, SD. Iya kan SD kan ada tuh dulu pelajaran mengarang. Oh anjir. Jadi tuh dulu tahun gue masuk sini tuh 2017. Gue masuk sini 2017, sebelum 2017 2016. Itu kejadian 2016, akhir 2016. Akhir 2016. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ntar Nggak kalau apa-apa. emang salah nih, ntar kita tag ulang lagi aja videonya. Enggak, salah juga nggak bakal diomelin. Oh iya nggak diomelin ya? Emang lagi sekolah. Oh iya, benar-benar. Terus? Itu gua pergi ke luar negeri. Wih, Keren ya. mantep. Pergi Itu ke luar negeri. 2016 lu udah keluar negeri. Udah keluar negeri. Gua aja keluar daerah jarang loh. Tuh kan, makanya itu gue keluar negeri 2016. Kenapa gue bilang paling berkesan? Karena yang namanya keluar negeri kan pasti lu ngeluarin budgetnya banyak tuh. Iya. Ya kan, ngeluarin Iya, budget iya. banyak lah pasti lu. Lu udah ngumpulin. berarti saat itu udah banyak duit. Alhamdulillah, Ah, alhamdulillah. Enggak kok jam lu jam 3 Jis. HP lu Jam 3. itu jam setengah 3 HP lu jamnya. PM lagi. Masa sih? Kagak, iya bener ini jam 12. Oh jam 12, oh Iya. kalangan ya, sorry kalangan 29. pohon. Iya, lanjut. ya. Jadi gue cerita sampai mana tuh? 2016. Baru awal ya. Akhir 2016 lu mau berangkat Akhir ke luar negeri. 2016, ya gue berangkat ke luar negeri. Mm-mm. Kenapa gue bilang berkesan? Karena yang namanya keluar negeri kan pasti lu butuh budgetnya banyak tuh. Heeh. Lu ngumpulin duit lah. Heeh. Sampai wah, lu harus ngumpulin duit lah pokoknya ini gitu Pokoknya kan lu, luar negeri. pengen banget keluar negeri lah pokoknya di 2016 itu ya. Sebenarnya gue nggak pengen. Nah, terus? Gue sebenarnya nggak pengen sama sekali keluar negeri. Terus? Cuma gue qadarullahnya nih, gue Ah. keluar negeri tuh di akhir tahun 2016 kalau nggak salah. Mantap. Terus Tapi gue keluar negeri itu bener-bener gratis. gratis. Kok bisa? Bisa kan? Cara gimana? Lu pasti penasaran. Iya. Nah, ntar gue kasih tahu di video Nah. selanjutnya. Sekarang aja, Oh, sekarang. selanjutnya. Oke, sekarang. Gue kira mau di part gitu Kagak kan. usah, ntar part lu cerita yang lain dah kalau Terus? lu punya cerita. 2016 lah, kenapa nih gue ceritain? Jadi gini, dulu tuh gue lulus kuliah, lagi zaman-zamannya gue cari kerja kan. Cari kerja susah dah. Terus? Cari kerja kan susah kan. Kesana kemari cari kerja susah gitu kan.
teman gue yang udah lulus barengan gue, dia udah kerja tuh. Dia udah kerja di sebuah perusahaan. Perusahaannya gue nggak sebutin ya, nggak usah, karena kan ini biar kayak YouTuber lain nggak usah. Karena oke kan. Iya. Sebutlah bergerak di bidang apa? Sebutlah SC. Bergerak di bidang finansial ya, kalau bisa dibilang finansial lah. Terus kalau yang gue lihat gitu kan, gue ditawarin tuh mau gabung gak di perusahaannya dia, karena dia kan udah masuk di perusahaan tersebut. SC ya, kita sebut perusahaan SC. Tapi lu udah tau belum gajinya berapa itu? Wah, dulu tuh gue nggak pernah ngelihat tahu gaji, yang penting gue kerja. Yang penting gue kerja, yang penting gue ada aktivitas. Lu ikhlas ya? Ikhlas. Kalau perlu dibayar nasi kotak juga nggak apa-apa. Iya benar. Gue ikhlas tuh yang penting. Ya udah tuh. Namanya zaman kuliah kan cari kerja bareng-bareng tuh. Iya. Nah, gue cari kerja itu sama teman gue. Namanya nggak gue sebutin kali ya. Nggak usah. Sebutlah inisial R lah. Iya, inisial aja inisial. R gue dong. Oh iya bener. Ganti. Jangan yang R. Z lah, inisial Z. Nah. Susah nggak lu Z? Susah, ini R aja ya kan, R aja. Ya udah R aja. Kan R kan bisa Rossi. Iya, ya kan? benar. Karena tuh, ada siapa tuh? Ada orang Chinese. Terus gue cari kerja emang selalu berdua sama dia tuh, sama si R itu. Gue ditawarin sama temen gue yang kerja di perusahaan SC. Itu kita sebut namanya O. Iya, si O. Berdua orang nih ya? Si Ani kita sebut Ani karena cewek kan. Iya. Berarti ada si R. Ada si R. Sama Ani. R sama Ani. R ini. Si R ini temen gua bareng buat cari kerja lah. R ini temen gua bareng buat cari kerja. Nah si Ani ini yang nawarin pekerjaan di perusahaan RC. Terus ditawarin kan, ditawarinnya bukan ke gua langsung tapi ke si R. Si Ani nawarin ke R. R estafet ke gua tuh. Iya, ya kan lu temennya si R kan? Iya, karena cari bareng tuh. Ya, terus gua. Akhirnya bla 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 tanya. Akhirnya gua ya udahlah daripada nganggur kan, daripada nggak ada kerjaan kan. Akhirnya gua coba ke sana berdua tuh ke sana. Pikiran gua sih biarinlah siapa yang keterima gitu kan, itu emang udah ada rezekinya masing-masing kan. Gue jalan berdua ke sana, pas sampai sana gue diinterview. Di kantor si SC itu. Di kantor si SC itu, terus? Kantor di daerah Jakarta lah, ibu kota ya. Terus di interviewnya sih beda sih sama interview perusahaan Indonesia. Oh ini sebelumnya ini perusahaan apa ini perusahaan ya? asing? Perusahaan asing. Oh, berarti dia pakai bahasa Jawa? Enggak, bahasa Sunda. Perusahaan asing, tapi dia kayak punya cabang di sini. Gue juga nggak begitu paham lah. Terus gue diinterview, bla 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 bla. Interviewnya apa? Gue lupa deh. Pokoknya interview biasa aja sih interviewnya. Kita juga nggak deg-degan, nggak apa. Abang lu udah terbiasa kali? Mungkin gue udah terbiasa kayaknya. Terus namanya cari kerja kan, terus-terusan kan, jadi udah biasa. Di hari itu gue langsung dipekerjakan. Oh, lu langsung diterima? Dipekerjakan. Nggak ada kata terima, tapi dipekerjakan. Nggak ada kata terima, lu langsung kerja? Nggak ada kata terima, tekan kontrak, apapun itulah, namanya perusahaan kan begitu ya. Ada janji terikat lah. Nah ini nggak ada, ini langsung dipekerjakan. Masuklah ke sebuah ruangan. Nah, ruangan bukan ruangan prostitusi kan? Bukan. Beda lagi. Terus prostitusi. Terus masuk ruangan. Nah di dalam ruangan itu nih sembari gue inget-inget ya, ini soalnya memorinya emang udah lama banget nih. Di dalam ruangan itu tuh banyak komputer. Ya satu baris komputer. Bisa dibilang kalau kalian yang masih SMA nih, kayak lab komputer lah. Oh iya kebayang. Ya, kayak lab komputer lah. Terus di depan ada monitor besar lah, monitor LED TV tuh. Itu ada 6 biji deh kalau nggak salah deh. Nah terus kan gue masih heran tuh, ini apa? Kerjaan lu apa? Kerjaan lu apa gitu loh? Sebenarnya kerjaan lu apa ya? Iya, baru di interview ternyata langsung dipekerjakan gitu loh. Ya kan? Terus gue lihat di situ setiap komputer ada grafik-grafik lah, pokoknya grafik-grafik.
Akhirnya gue coba langsung aja tuh play komputernya kan, karena gue emang udah disiapin komputernya nyoba di sini gitu kan. Emang sebelumnya juga gue udah nanya kan, nanti kerjanya gimana? Itu nanyanya gue ke teman gue si Ani. Ini kerjanya gimana? Cuma input doang kok, ngebit gitu doang. Jadi tuh singkat cerita, itu perusahaan bisa dibilang perusahaan forex. Oh iya, trading, forex, kayak trading gitu ya. Trading forex mungkin kalau yang sekarang terkenal tuh kayak Bitcoin kali Bitcoin kayak Metrodata itu mah bukan ya? PT ya. Judi online ya, bisa lebih tepat judi online. Terus. Nah, di situ tuh job desk-nya apa ya? Mengarang. Kenapa gue bilang mengarang ya? Karena gue nggak pernah dapat training. Gue cuma disuruh input data. Jadi tuh di situ untuk 10 menit ke depan atau 15 menit ke depan gue disuruh kasih value itu naik apa turun. Oh gitu, iya. Nanti kalau misalnya value yang gue kasih itu bener, gue dapat poin. Nanti di setiap, kalau nggak salah di setiap harinya gitu tuh ada peringkat. Sekitar 10 besar. Nah kan gitu. Lu kerjanya kayak gitu nih. Lah, tadi kan lu bilang lu pengen keluar negeri. Ini apa hubungannya? Entar. Belum. Iya. Orang main keluar negeri aja kan ngumpulin duit tuh. Iya benar. Nah kalau gua keluar negeri ya begini bertahap. Caranya lu nginput data ngumpulin poin. Iya bertahap. Terus. Kan sesuai dengan yang gue bilang tadi kan, gue keluar negeri secara gratis. Nah itu garis bawahi gratis gitu kan. Udah tuh gue nginput bla bla bla. Gue sekitar 1 bulan berapa gue kurang tahu gue lupa. Nggak usah dipaksain. Iya benar, soalnya agak sakit kepala kalau gue ingat. Nah singkat cerita, oh ya setiap harinya itu kan ada peringkat ya. Gue selalu nggak pernah masuk peringkat. Karena gitu. Memang analisa gue tuh PA. Kalau gue udah bodo amat gue klik aja naik turun isi. Lah gue nggak dapet training kan. Ya udah. Nah singkat cerita, pada suatu hari gue lupa deh itu gue kalau nggak salah dapat interview di perusahaan lain ya. Terus di hari itu kan berarti gue nggak masuk tuh. Di hari itu gue nggak masuk. Gue minta tolong sama bidadari gue. Surga? Bukan. Bidadari dunia. Iya. Terus. Dan gue minta tolong lah. Gue minta tolong malaikat gue lah, malaikat kecil gue gitu kan. Anak dong? Bukan, malaikat kecil anak. Oh iya ding, sorry. Temen gue lah, gue minta tolong ke temen gue. Minta tolong inputin ya gini. Gue kasih tahu arahannya. Gaya banget kan gue ngasih tahu arahan, padahal gue nggak tahu. Padahal gue sendiri nggak tahu. Terus Oke. Akhirnya di hari itu. Oh jadi lu ngejoki? Bisa dibilang ngejoki gratis lah. Di hari itu kalau nggak salah pas tepat jam 3 apa pada asar gitu, gue dapet WA dari temen gue bahwa gue masuk peringkat. Gue masuk peringkat 5 besar. Nama gue kok ada di situ, terus gue heran, gue bilang gue di luar sembari gue input, jadi sebenarnya emang bebas itu, bisa dari fleksibel, bisa dari handphone dari mana gitu kan. Terus. Karena memang pada dasarnya ini perusahaan nggak gaji, ya nggak gaji, jadi gue cuma dapat makanan siang. Gitu. Serius bener, jadi gue nggak dapat gaji, cuma dapat makan siang doang. Oke, akhirnya gue masuklah peringkat 5 besar tuh, Jepret. Terus? Seneng gak lu? Seneng lah, ya kan? Wah, gue keluar negeri nih. Iya bener. Terus dalam hati gue, bisa jadi calon luar negeri nih, ya kan calon kan gue nggak tahu kan keputusan manajemen kayak gimana kan. Iya. Bener tuh, seminggu ke depan itu gue dipanggil. Dipanggil sama bisa dibilang istilahnya HRD-nya lah. Iya, terus? Panggil, diajakin ngobrol, bla 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 bla. Padahal gue nggak ngerti ya, apa yang diobrolin gue nggak ngerti. Emang dia orang luar? Iya, kadang suka pakai ngomong bahasa Inggris. Tapi orang Indonesia. Tapi kadang suka ngomong bahasa Inggris, ya kan. Gitu. Karena pada dasarnya kan gue bahasa Inggrisnya dulu masih 0. Sekarang masih 0 juga sih. Tahap pembelajaran lah. Terus bla 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 bla, dikasih tahu nanti kamu ada training nanti di luar negeri gitu kan. Bla bla bla.
Ya udah tuh. Lu masih belum tahu nih lu dikirim ke luar negerinya mana negaranya nih, belum tahu? Udah tahu sih. Oh, udah tahu. Kemana lu Ke Singapura. Oh, Singapura. Mantap. Ya, terus ke Singapura kan. Oh. Kurang lebih 3 minggu deh, kurang lebih 3 minggu. Udah tuh bareng teman gua si R ya, yang tadi Si R kan ada si R Ani. Ya si R sama Ani ya. Si R itu bareng sama gua. Oh, si R tuh masuk ke 5 besar itu. Masuk 5 besar. Oh, iya, dengan iya. jeripayah dia sendiri, beda sama gua. Iya. Terus Ani nggak masuk. Ada lagi teman gua dari situ juga. 3 orang. 2 orang. Jadi yang berangkat itu gue masuk batch berapa, jadi ada batch-batchnya gitu deh buat diberangkatin ke Singapurnya. Gue masuk ke batch berapa gue kurang tahu, itu ada 4 orang tuh. Gue diberangkatin karena sebelumnya udah ada 2 orang yang di sana. Jadi ketika gue datang ke Singapura, yang 2 orang itu nanti balik sekitar 1 minggu gue di sana, nanti dia baru balik. Oh iya. Nah tuh lanjut deh. Lanjut dong kan? terus. Gue nyimak nih. Oke, ini singkat cerita ya. Akhirnya gue dapet tuh apa sih kalau dibilang kesempatan ke luar negeri gitu, dengan cuma-cuma gitu kan. Iya. Karena kan akomodasi dibayarin, tempat tinggal dibayarin. Kalau masalah gaji itu nggak ada omongan gitu kan. Ya udah nih lu berangkat nih akhirnya nih. Akhirnya gue berangkat. Terus gue berangkat sampai sana. Gue berangkat itu jam pagi ya kalau nggak salah, jam sekitar jam 7 apa. Gue juga nggak pernah gue juga nggak pernah ke bandara loh. Itu pertama kali gue ke bandara. Pertama kalinya gue ke gate internasional. Dan pertama kalinya pokoknya serba pertama kali lah gue itu di bandara itu. Nah udah tuh ya kan. Gue berangkat juga bareng teman gue si R. Ya kan? Sampai sana ngumpul 4 orang. Habis itu kita berangkat tuh. Apa sih kalau istilahnya kalau di bandara itu? Apa? Kalau nggak tau, gue belum pernah naik pesawat. Oh, belum pernah naik pesawat. Belum, takut gue. Oh, takut ya. Pesawat juga takut sih kalau bawa lu. Iya juga kan. Pokoknya gue boarding pass ya. Yang ngecekin tiket. Iya, ngecekin tiket, terus apa sih bawaan kita di iniin, di scan. Ya di scan. Terus? Udah lah, akhirnya berangkat kan gue tuh, berangkat di perjalanan tuh kalau nggak salah sekitar 1,5 jam deh. Nyampe dulu di Bogor ya? Enggak, di Sumedang. Iya, kan gue niatnya mau beli tahu susu dulu waktu itu. Terus gue berangkat nih, gue serius ya. Gue berangkat di perjalanan kan tuh bener perdana ya, di perjalanan. Gimana rasanya pertama kali naik pesawat? Itu pertama kali apa enggak tuh? Pertama kali naik pesawat. Lu naik di sayap? Bukan, gue dibalik-balik. Gue diputer-puter. Iya. Nah iya, biar kencang balik-baliknya. Nah terus di jalan, gue di depan tuh, persis di depan gue pramugari kan. Pramugari ternyata cewek. Iyalah, pramugari kan cowok. Dan gue kira itu bukan cewek pramugari. Ternyata pramugari cewek. Nggak begitu cantik sih kan katanya kan cantik. Tapi ya. lu ajakin duduk bareng nggak? Enggak lah. Terus gitu, dia udah dibayar disuruh duduk bareng kan kayak ini. Terus tapi gue ke kamar mandi minta temenin. Oh gitu. Iya, tapi nggak boleh lah. Terus udah tuh. Terus. Udah ya, gue naik tuh take off ya. Aduh, gue apa sih? Iya, take off bener. Bener ya. Sembari dikoreksi aja nih. Iya. Cung. Itu apaan? Kena apaan? Juglakan? Juglakan polisi tidur. Polisi tidur. Kalau pesawat kan ya. Iya. Kan nih pilot kan beda-beda kan pas fight set. Masa sih? Serius beneran duduk kan tergantung pilotnya. Gue jadi nggak kepengen naik pesawat. Nggak serius beneran. Terus pilotnya set. Itu karena dari 4 orang itu ada temen gue yang emang dia anak pilot ya. Jadi kita mengandalkan dia lah, mengandalkan dia. Jadi kita agak pede lah gitu. Terus naik duduk. Nah terus pengalaman gue pertama kali naik pesawat itu kuping gue sakit nih, sakit banget, bener sakit kan. Kayak budak. Lebih dari budak sih kalau menurut gue, karena kalau kita kayak ke puncak, ke dataran tinggi itu, itu kan budak ya, kayak ketutup gitu kan. Lu dengan dalam ludah tuh lu bisa kan, ludah atau enggak tahan napas gini, gitu sampai kan. mati. Jangan sampai mati lah, jangan sampai mati. Itu bisa hilang dengan tersendirinya, tersendirinya. Nah kalau itu susah, gue sampai yang sakit banget, bener-bener gue takut banget, gue kan namanya tekanan tinggi kan, takut budek kan gue kan. Akhirnya emang efeknya sampai sekarang sih.
Oh iya bener, Iya lu kan, kalau lu di Jepang ngerasain iya kan iya selama iya. gue kerja di sini kan, lu kalau manggil gue Jess, Iya sih. gitu kan ya. Iya. Sampai sekarang efeknya mungkin. Terus, Terus. sakit deh tuh, sakit banget tuh pengalaman gue. Sampai akhirnya gue tibalah di bandara Singapura. Oh, Changi ya, Changi. Conge. Conge. Canggih, nggak tahu pas sekarang udah berubah belum ya. Terus? Udah tuh set, bret, jas, sampai Meledak dong itu? Enggak. Terus? Sampai bandara Canggih, yang terpikir di benak gua nih. Bersyukur ya masih Iya, ya, bersyukur. keluar negeri cuma-cuma ya. Bagus nggak sih? Bagus nggak? Bagus banget. ya. Benar. Ya lu salah sih nanya gue bagus apa enggak, kan gue baru ke bandara kan Soekarno sama Canggih. Oh iya. Belum pernah kemana-mana. Iya. Komparasinya cuma itu doang nggak? Iya, jadi komparasi denger orang aja. Kalau kata teman gue yang kita sebut namanya si J lah ya. Si J ini kata dia emang bagus sebenarnya. Terus sampai kamu bersyukur tuh, seneng bos. Tapi gue juga ada sedihnya. Kenapa? Sedih, kenapa? Karena gue bingung. Gue takut gue nggak bisa balik lagi ke Indonesia gitu. Loh? Lah kan beda negara. Iya. Ngeri nggak? Coba lu bayangin deh. Lah kan kita bawa surat-surat Iya, amat iya, kan? gue surat-surat gitu lah. Iya. Tapi tetap aja terasa khawatir gue tuh tinggi gitu kan. Ditambah gue ada apa tuh yang sakit kuping gue pas terbang. Gue ngeri deh, ngeri gitu kan. Akhirnya gue lupain aja lah semua itu kan. Iya, Karena kan iya. gue udah di Canggih, gue udah di Singapura. Lu pokoknya mau nikmatin lah ya. Iya, gue di sini ya, gue udah di sini gitu kan. Oke. Terus kan di sana kan ada orang juga ya. Pasti ada orang lah ya. Di sana Ya, ada PIC, bisa dibilang nggak ada lah. Bisa dibilang PIC-nya lah, PIC. Yang jemput lu? Iya, PIC dari perusahaan CSC itu. Dia emang asli Singapura deh kayaknya deh, cara ngomong logatnya ke Singapura. Emang lo ke Singapura gimana? Medok gitu. Medok? Inggris Cina gitu kan. Terus udah tuh dia kontak sama si teman gue si J itu, karena memang dia yang bisa lah. Dia punya gerhana. Hah? Punya ilmu gerhana. Bukan. Kontak? Oh Bukan. Terus? Ya, terus. Aduh, iya kan. Terus ya udah gitu cuma ikut doang. Kita kayak ibaratnya kalau barisan bebek tuh dia kepalanya lah, gitu cuma buntutnya doang ngikutin. Iya. Dijemput, naiklah taksi atau Grab atau apa ya, lupa gue. Anggaplah Grab lah ya, driver online gitu ya. Iya, driver online lah. Terus Tibalah kita diantar ke sebuah tempat. Sebuah tempat yang dimana itu tempat penginapan ternyata. bentuknya hotel, Bentuknya itu kayak homestay apa kalau motel? dibilang hotel bukan motel kali ya. Motel ya? Motel kali ya. Kalau motel kan Kayak pokoknya rusun gitu. nggak kayak rusun, pokoknya satu kamar itu bisa terdiri dari lebih 5 orangan lah. Oh. Tapi beda-beda ya, misalnya Iya. ada apa pengunjung baru bisa nyampur di situ dalam satu kamar. Sharing. Ya sharing room kali ya, gue nggak tahu lah istilahnya apa itu. Ya kan satu room itu ada buat 5 orang. Satu room itu pas gua itu lebih, kan gua 4 ya, lebih dari 5 orang kan. 5 orang. Terus Kasur 4, toilet 1. toilet nggak ada, Oh, nggak toilet ada. bisa. Bisa. Toilet beda intinya, toilet beda. Terus? Modelnya kayak lorong kamar gitu kan. Nah memang itu kamar udah dikhususkan untuk kita gitu kan, untuk Karyawan itulah ya. iya si karyawan itulah gitu, udah kayak game ini ya, Squid Game. Iya. Nah di dalam kamar itu ada temen 2 orang itu kan yang udah duluan tuh batch sebelumnya. Itu orang Indonesia ya? Orang Indonesia. 2 orang lagi orang India. Oh, orang India. Orang India, 2 orang lagi orang India. 4 orang yang barengan gua. Ya, berarti total 8 dong. Yes, 8. Katanya tadi 5 orang. Lebih dari 5. Oh, lebih dari 5. Dia bikin gue emosi deh, dia bikin iya. kata aja nih. Terus oke, gua lanjut ya. Terus lanjut. Gua sebelum kita bertempat tinggal di situ kurang lebih 3 minggu, kita ada deposit. Oh, 3 minggu lumayan juga ya. 300.000 tuh deposit. Ke ini, ke yang punya penginapan ya? ini yayasan Sanubari. Iya, ke tempat penginapan lah, kita deposit 300.000 di situ kan. Bukan. Terus 300.000. Udah tuh. Jadi gue kerja selama kurang lebih 3 minggu kan. Dari 3 minggu itu gue kerja banyak banget tuh momen-momen yang
yang Seru ya lah ya. Ya bisa dibilang seru, menjadikan, menyenangkan, bercampur aduk lah gitu kan. Yang happy dulu dah, Yang ceritain. Terserah lu dah. Bentar. Lu ya, lu ceritain aja dulu. Udah tuh, ini pertama kali hari kerja ya kan, udah langsung ganti baju ya, ganti baju, ini bahasa gua, ganti baju nanti langsung ke kantor ya gitu, kayak kita ganti baju, sek. Nah, kita itu, gua kurang tahu ya itu konsep kerjanya shift-shiftan atau gimana, gua kurang tahu, pokoknya intinya gua sama teman-teman gua itu yang satu batch itu jam 2, masuknya jam 2, pulang jam 11. Itu kalau di sini mungkin masuknya shift siang kali ya. Itu terus gua kerja di sana tuh set, pas pertama kali masuk apa tuh? Masuk kantornya kan. Iya. Kalau kantornya itu bisa dibilang kalau di sini kayak SCBD. Bagus tuh kan? Jakarta. Bagus tuh. Bagus sih, bisa dibilang bagus. Masuk tuh set, di situ berjejer komputer, banyak. Komputer udah bener-bener komputer keren lah itu mejanya. Satu orang lega lah ibaratnya. Nah, depan tuh monitor semakin gede aja tuh, monitor grafik-grafik lagi, grafik forex lagi, lebih lengkap lagi. Di situ juga ada satu TV yang menayangkan tentang dunia forex lah, kayak berita-berita tentang forex lah, naik turunnya gitu kan. Udah tuh gua kerja di situ, bla bla bla. Satu poin tuh kamar mandinya. Gua nggak tahu sih, emang katanya kalau di luar negeri gitu kan, dia cewek-cewek nyampur. Hah? Cewek-cewek nyampur kamar mandinya. Itu tapi kan, maksudnya satu ruangan ada beberapa toilet atau cuma satu doang? ada dua toilet. Oh, ada dua toilet. Ada 2 toilet, ada 2 wastafel, tapi nyampur cewek-cewek di situ. Terus Udah tuh ya, gue kerja, bla bla pulang kerja, jebret. Terus kan ini hari Minggu pertama ya? iya. Minggu pertama. Terus kita kalau pulang tuh selalu jam 11. Kita pulang Jam 11 malam? Jam 11 malam. Oh. Kita pulang. Kita itu transport selalu naik apa? Online? Bukan online. Bis. Oh, bis. Bis bisa ya kan? Terus kita kalau makan jajan itu kayak model food court. Nah, di dalam food court itu yang bayangan gua, waduh, nih mahal nih ternyata, tapi ada ya paling mahal itu gue lupa tuh 30.000 deh kalau. Oh, paling mahal udah enak tuh 30.000. Kalau di Indonesia 30.000 zaman dulu kan. Itu makanannya sayur toge. Hah? Sayur toge sambel sama telur. 30.000 segitu? 30.000. Oh, di sini ada nasi Padang ya? Itu yang jual, iya benar, nasi Padang itu yang jual orang Cina. Nah, terus tapi ada juga sih orang Indonesianya. Lanjut nih. Kata aja. Kita aja nanti selanjutnya. Ini kan minggu pertama ya. Iya, minggu pertama. Panjang minggu pertama. 7 menit minggu pertama. Kita lanjut lagi. Oke guys, kita cut dulu ya. Lanjut nanti part 2.